Pada soal nomor 1, jari-jari bumi, bulan, dan matahari masing-masing adalah seperti tampak pada soal. Yang ditanyakan adalah berapa waktu gelombang P untuk melintasi diameter bumi, bulan, dan matahari. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Untuk gelombang primer pada bumi dicari dulu dari persamaan T sama dengan S per V, yang dimana dicari dulu setiap bagian pada bagian mantel, outer core, dan inner core. Pada bagian mantel, kecepatan akhirnya adalah 3000 km. Jarak awalnya 0 km, kecepatan awal adalah 8 km dan kecepatan akhir 13,5. Maka untuk waktunya didapatkan sebesar 545,5 sekon. Pada bagian outer core didapatkan jarak akhirnya 5200 km, jarak awal 3000 km, kecepatan awal 7,5 km dan per sekon dan kecepatan akhirnya 9 km per sekon. Maka didapatkan T 1467 sekon. Pada bagian inner core didapatkan T-nya yaitu 600 sekon. Ini adalah untuk melintasi jari-jari. Maka untuk T total adalah waktu untuk melintasi mantel, outer core, dan inner core didapatkanlah waktu totalnya 2612,5 sekon. Karena waktu total di atas adalah waktu melintasi jari-jari bumi, maka untuk melintasi diameter bumi adalah 5225 sekon. Yang kedua adalah waktu yang diperlukan gelombang primer melintasi diameter bulan. Di sini diketahui bahwa jarak akhirnya 1000 km, jarak awal 100 km, kecepatan akhir 7,6 dan kecepatan awal 5,1. Maka didapatkanlah T-nya 360 sekon. Waktu tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk melintasi jari-jari bulan. Maka waktu untuk melintasi diameter bulan adalah waktu tadi dikali 2, didapatkanlah 720 sekon. Yang ketiga, waktu untuk mencari gelombang primer melintasi matahari didapatkan 0,0017 km per sekon, sehingga untuk melintasi diameter adalah 0,0034 sekon. Kemudian soal nomor 2 di sini adalah untuk mencari kedalaman ke atas dapur magma dari dasar laut. Nampak pada gambar bahwa waktu di sini diketahui adalah 4 sekon. Kemudian jaraknya nampak di gambar, maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui kecepatan akhirnya adalah 5 km per sekon, kecepatan awalnya 1,5 km per sekon, dan waktunya seperti yang tertera pada gambar adalah 4 sekon. Maka menggunakan rumus YLBB yaitu S sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali kuadrat waktu. Sebelum mencari kedalaman, harus dicari dulu percepatannya. Di sini didapatkan percepatan sebesar 0,875 km per sekon kuadrat, sehingga untuk jaraknya S didapatkan 13 km. Pada soal nomor 3 di sini yang ditanyakan adalah persamaan untuk menyatakan gelombang, menjelaskan perpindahan U dan berapa renggangan maksimum pada gelombang ini. Nampak gambarnya adalah seperti berikut. Maka pembahasannya adalah sebagai berikut. Pada sumbu Y dapat persamaan A sin omega dikali dengan waktu. Maka persamaan sumbu Y terhadap P adalah A sin omega dikali waktu dikurangi X dibagi V. Karena K sama dengan omega dibagi V, maka dapat diperoleh persamaan YP adalah plus minus A sin omega dikali T plus minus KX. Untuk renggangan maksimumnya adalah sebagai berikut. Renggangan maksimum adalah panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Maka didapatkan renggangan maksimumnya adalah sebesar 1 km. Kemudian soal nomor 4. Di sini ada titik pada gambar seperti nampak ada sinar datang dan sinar bias atau refraksi. Hukum Snell menyatakan tentang kejadian dan sinar bias. Di sini hukum Snell pada umumnya ditulis sin theta i dibagi sin theta r adalah VI dibagi PR, di mana theta i sama dengan sudut insider dan theta r sudut bias. Untuk refraksi sama dengan sin theta 1 dibagi dengan sin theta 2. Pada gambar ini seperti terjadi refraksi di mana theta i sama dengan theta 1, theta r sama dengan theta 2, VI sama dengan V1, VR sama dengan V2. Maka diperoleh persamaan sin theta i dibagi sin theta r sama dengan kecepatan sinar I dibagi kecepatan sinar R, sehingga diperoleh sin theta I dibagi sin theta 2 sama dengan kecepatan 1 dibagi dengan kecepatan 2.